Halo semuanya, semua datang di bahasan kita kali ini. Pernah kebayang nggak sih gimana jadinya kalau sebuah markas militer kuno yang penuh dengan intrik berdarah sekarang malah jadi tempat nongkrong asyik? Nah, hari ini kita bakal ngebedah sejarah dramatis, misteri-misteri yang bikin merinding, sampai potensi masa depan dari sebuah situs luar biasa di Banten, yaitu Benteng Spellwick. Ini bukan sekedar tumpukan batu bata tua loh. Di eksplorasi kali ini, kita bakal napak tilas mulai dari bentrokan kolonial di abad ke-17, ngulik fungsi arsitekturnya, bahas sedikit cerita misterinya, sampai ngeliat gimana tata kota modern merencanakan masa depan buat situs bersejarah ini. Yuk langsung aja kita mulai. Masuk ke bagian pertama kita, jejak kejayaan masa lalu. Menceritakan sebuah keluarga yang terpecah belah. Jadi begini awal mulanya. Kalau kita tarik mundur ke tahun 1681, VOC mulai ngebangun cengkraman mereka di pesisir Banten di bawah komando Cornelis Pilman. Tujuannya simple tapi ambisius banget, monopoli perdagangan lada dan merica dari Lampung Selatan yang nilainya super fantastis waktu itu. Pembangunan awalnya ini resmi selesai di tahun 1684. Terus karena mereka makin berkuasa, di tahun 1731 benteng ini diperluas secara besar-besaran. Nah, ini dia plot twistnya. Benteng semegah ini pada dasarnya adalah harga mahal yang dibayar oleh Sultan Haji. Buat apa? Buat dapat bantuan militer Belanda demi menggulingkan ayahnya sendiri, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa, yang dikenal sangat anti-Belanda. Bener-bener drama perebutan tahta berdarah yang ngubah peta kekuatan pesisir Banten selamanya. Tragis banget kan? Lanjut ke bagian kedua, arsitektur dan fungsi, yang memang dirancang khusus buat satu hal, dominasi. Coba deh bayangin seberapa masifnya bangunan ini. Dindingnya aja setebal 5 meter, dengan panjang sampai 80 meter, ditambah 4 menara pengintai atau bastion dan parit pertahanan di luarnya. Oh iya, ada juga ruang bawah tanah rahasia buat nyimpan mesiu. Semua ini didesain sama arsitek Hendrik Lukazon Kardalil dan dibangun pakai tenaga kerja Tionghoa yang dibayar sangat murah. Ini tuh bukti betapa parno sekaligus berkuasanya VOC saat itu. Benteng ini nggak cuma buat sembunyi, tapi dipakai buat ngawasin setiap gerak-gerik Kesultanan Banten dari dekat. Sekarang kita agak merinding dikit di bagian ketiga, misteri dan makam kuno seputar Kerkhof dan lorong bunkernya. Dengan sejarah yang kelam, nggak heran kalau benteng ini punya reputasi horor di kalangan warga sekitar. Dulu banget di awal tahun 2000-an, aktris Zey Shahab pernah cerita soal pengalaman syuting acara TV di sini. Kata dia, karena tempatnya udah lama terbengkalai, mungkin ada yang terusik dan bayangin aja, 5 hari setelah syuting, beberapa figuran malah kesurupan. Cerita kayak gini bikin aura mistis benteng makin terasa, apalagi kalau kamu masuk ke area bunker, yang konon jadi tempat penyiksaan. Dan aura suramnya nggak cuma di dalam benteng loh. Tepat di luar tembok pertahanan ada yang namanya Kerkhof. Ini adalah area pemakaman kuno tempat para pejabat VOC beristirahat untuk selamanya. Nama-nama Belanda seperti Hugo Pieter Faure, Jacobs Wits, dan Katharina Maria van Dorn ada di sini. Kerkhof ini semacam monumen bisu buat para petinggi kolonial yang dulu hidup bergelimang harta monopoli tapi akhirnya harus tutup usia jauh banget dari tanah kelahiran mereka. Kita tinggalin masa lalu yang suram dan masuk ke bagian keempat, destinasi wisata masa kini. Walaupun punya sejarah horor dan kelam, hari ini suasananya udah beda banget. Dan coba tebak, berapa harga tiket masuknya? Rp0. Yap, kamu nggak salah dengar. Kamu bisa nge-explore situs sejarah seluas ini secara gratis. Tis, tis, tis. Nggak cuma itu, kawasan ini buka 24 jam penuh. Asyik banget kan? Kamu cuma perlu siapin uang receh buat bayar parkir, cuma 2.000 perak buat motor dan 5.000 buat mobil. Bener-bener destinasi wisata edukasi yang sangat ramah di kantong buat siapa aja yang mau datang belajar sejarah. Dan kalau kamu datang ke sini sekarang, benteng yang dulunya kaku dan tegang udah berubah jadi ruang publik yang hidup banget. Ada taman hijau yang asri, warga lokal yang asyik lari sore, anak-anak lari-larian di area bermain, sampai deretan warung kuliner yang jual makanan khas Banten. Keren banget ngelihat gimana sejarah masa lalu bisa menyatu sama harmoni kehidupan masyarakat zaman now. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, potensi pengembangan masa depan lewat kacamata riset akademis. Tantangan terbesarnya sekarang adalah gimana cara kita ngejaga cagar budaya ini. Berdasarkan riset dari Universitas Diponegoro, situasinya cukup kontras. Di satu sisi, dukungan warga dan pemerintah kuat banget, plus nilai sejarahnya tinggi dan gratis. Tapi ancamannya juga nyata di depan mata.
Banyak oknum yang iseng coret-coret tembok bersejarah ini pakai cat semprot, tumpukan sampah di mana-mana, parkir yang sempit, sampai akses angkot yang susah. Kalau dibiarin, pelan-pelan situ ini bisa ancur loh. Nah, buat ngelawan ancaman itu, para peneliti ngusulin yang namanya strategi SO, alias memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada secara berbarengan. Idenya cakep banget. Lapangan di tengah benteng yang super luas, yang sekarang cuma dipakai buat main bola warga, bakal disulap jadi pusat fasilitas edukasi terpadu. Bayangin aja, kalau nanti di situ dibangun museum yang interaktif, perpustakaan sejarah, dan ruang pameran budaya yang layak, pasti bakal lebih hidup. Rahasia sukses dari rencana itu ada di peta zonasi ini. Konsepnya membagi kawasan secara tegas. Ada zona inti yang berisi struktur asli benteng, ini harus dilindungi super ketat dari segala macam aktivitas merusak. Terus ada zona pengembang di luarnya yang khusus dibikin buat bantu ekonomi warga sekitar, kayak bikin sentra kuliner yang lebih rapi dan pusat oleh-oleh. Ini benar-benar sebuah cetak biru ideal buat nyeimbangin pelestarian masa lalu dan pertumbuhan ekonomi warga. Jadi, mampu nggak kita sebagai masyarakat modern ngalahin masalah vandalisme dan kerusakan demi nyelamatin saksi sejarah ini? Saya pengen ngajak kamu mikir sejenak nih. Setelah tahu betapa berharga dan panjangnya perjalanan Benteng Spilwijk, kira-kira peran kecil apa yang bisa kamu ambil buat mastiin warisan keren ini bisa tetap berdiri tegak sampai 300 tahun ke depan? Terima kasih banyak udah nemenin eksplorasi kita hari ini. Sampai jumpa di bahasan seru berikutnya.